Iya, ini seru banget ya tadi Seru nonton banget liputannya. ngeliatnya. Gimana kalau kita hadirkan juga nih di studio pemirsa, karena komunitas bermain tidak hanya mengajak masyarakat untuk bermain saja, tapi sekaligus juga bisa berolahraga nih dengan memainkan permainan-permainan tradisional. Nah pemirsa, hal ini juga sejalan dengan Hari Jantung Sedunia yang diperingati setiap tanggal 29 September. Dan langsung saja ya, kita akan membahas soal kegiatan komunitas bermain sekaligus membahas pentingnya menjaga kesehatan jantung terutama bagi anak muda di era modern ini. Jangan sampai ya mageran begitu semuanya kan. Dan langsung saja nih ya, udah hadir di studio kita pemirsa, ada pemimpin komunitas bermain, ada Mas Akihiko, kemudian ada juga Mbak Aisyah Ramadan dan juga Mas Dava Iqbal. Halo, gimana kabarnya? Yang tadi tuh kalau ngeliat liputannya seru banget ya. Bisa sebanyak itu, awalnya gimana sih? Awalnya juga aku dari FYP juga, ikut-ikut FYP dari temen. Terus kepikiran aku mau buat juga nih di event CFD juga gitu. Ya awalnya juga 10-11 orang doang. Dan aku juga waktu setelah FYP itu aku kirim ke platform X dan itu jadi hit tweet juga di kala itu. Jadi banyak orang yang nanyain, ada grupnya nggak, ada akun Instagramnya nggak atau apa. Jadi aku decide buat bikin Instagramnya dan ternyata banyak juga antusiasmenya gitu. Oh, ini dari kapan nih diadakan komunitas bermain? Kalau untuk komunitas bermainnya ada itu kita baru ada di tanggal 4 Agustus 2024. Oh, masih baru banget. Baru ya. banget, tapi antusiasme dari anak muda kalau kita lihat tadi di liputannya itu luar biasa banget. Nah, nih kakak-kakak bertiga ini memang dari awal saling kenal atau memang baru bertemu di komunitas? Baru bertemu di komunitas. Oh, baru bertemu di komunitas bermain. Betul. Nah, akhirnya ada ide untuk bermainnya tadi permainan tradisional tuh awalnya gimana sih? Kalau saya sendiri itu dapat dari postingan di TikTok juga, terus ngelihat ownernya juga ada di situ main, jadi saya coba datang langsung ke sana ke TKP, ternyata seru juga seperti itu, jadi ikutan sampai sekarang gitu. Oke, nah ini kalau kita lihat juga ya di media sosialnya komunitas bermain, ini kan ternyata udah banyak juga nih, nggak cuma Banyak di banget. Jakarta, bahkan ada di daerah-daerah lain juga. Mungkin Mas Iqbal bisa cerita ada di daerah mana aja sih teman-teman komunitas bermain ini? Ya, kalau komunitas bermain sendiri itu kita kan awalnya itu disatuin ya semuanya dari se-Jabodetabek. Sampai akhirnya anggotanya itu nambah terus dari 100, 200 sampai sekarang udah 1.300-an. Akhirnya kita pecah. Jadi sekarang ada Bodrek itu Bogor dan Depok. Terus ada Bekacik itu Bekasi sama Cikarang. Terus ada Jakpus, Jaksel, Jaktim, Jakbar. Terus ada Tangsel sama Tangerang. Itu sih kita pecah lagi. Cuman selain dari domisili kita juga ngebagi lagi. Sekarang udah ada yang e-sport, ada yang sport, terus juga ada K-pop gitu. Benar-benar di luar dari permainan tradisional ada campur lagi juga. Gitu. Oke, jadi ini luar biasa ya. luar Dari biasa. sebanyak masyarakat, terutama ini kayaknya kalangannya masih muda-muda semua ya? Iya, Betul. kebanyakan Gen Z. Oh, kebanyakan Gen Z. Iya sih. Kebanyakan Biasanya udah kalau Gen Z. kayak malam-malam kan tadi kita lihat nih ngumpul di GBK, ini memang udah ada jadwalnya atau secara spontan gimana sih biasanya ngumpulinya tuh? Kita juga jadwal juga. Itu untuk jadwal utama itu di Jumat malam sama Minggu pagi saat CFD gitu. Oh, Jumat malam habis pulang kerja, Ya, pulang habis kerja 5 udah hari menuju ya. weekend, olahraga dulu sebelum biasanya kan weekend tuh orang udah mulai pembalasan tuh, Iya. makannya mulai bebas aja, biasanya strict di weekdays. Tapi tetap bisa olahraga dengan suasana bermain gitu ya. Betul. Nah terus biasanya ini selain permainan tradisional, ini ada kegiatan apa lagi teman-teman? Mungkin ada edukasinya atau kayak gimana? Oke, untuk yang pertama sih awalnya kita juga fokusnya mau permainan tradisional, tapi mengingat definisi bermain itu luas, jadi banyak variatifnya. Jadi selain dari bermain permainan tradisional, kita juga ada event-event kegiatan dari masing-masing domisili, misalkan ada piknik, ada deep talk, dan lainnya, ada kumpul bareng, sama nanti juga ada explore villa atau ke Pulau Pari gitu. Ah, seru banget sampai ke Pulau Pari bareng-bareng Betul. ternyata. Oke, nah ini kan kegiatan berolahraga sekaligus bisa dibilang
kangen-kangenan lah ya sama masa kecil kita. Nah, tapi kita juga memperingati Hari Jantung di tanggal 29 September 2024. Dan untuk membahas terkait dengan kesehatan, juga berhubungan dengan bagaimana permainan ini bisa mendukung kesehatan anak muda, terutama di kalangan modern kita ini nih. Kita sudah terhubung lewat Zoom dengan Dr. Isman Firdaus, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo Dr. Isman Firdaus. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Selamat sore dokter. Nah dok, ini kan kita sedang merayakan ya Hari Jantung Sedunia. Nah sebetulnya gimana sih dok tren dari penyakit jantung yang sering dialami mungkinnya oleh masyarakat Indonesia? Ini lebih dominan ada kalangan usia tertentu nggak yang menjadi pengidap penyakit jantung? Ya, terkait penyakit jantung ini dari tahun ke tahun makin meningkat jumlahnya ya. Jadi tidak hanya meningkat jumlah, tapi juga angka kematiannya pun tetap menempati urutan pertama sebagai pembunuh nomor 1. Itu sejak WHO melaporkan tahun 2005. Dan sampai saat ini hampir 20 juta setiap tahunnya menderita penyakit jantung, dalam hal penyakit jantung koroner. Dan ini menjadi masalah, tidak hanya masalah kematian, jumlahnya makin meningkat, tapi ternyata penyakit jantung juga ngabisin biaya kesehatan yang lumayan. Kalau dulu ada BPJS mulai tahun 2013-2014 ya, yang saya dapatkan laporan, itu biaya kesehatan BPJS saja 12 triliun. Nah sekarang terinfo 23 hampir 24 triliun, hampir 2 kali lipatnya dari 10 tahun yang lalu pembiayaan kesehatan untuk penyakit jantung. Jadi memang ini hal yang sangat serius untuk sama-sama kita antisipasi dan juga pemerintah untuk melakukan program-program dan buat kita semua, terutama masyarakat, untuk mendukung program-program kesehatan jantung. Begitu. Baik. Dok, tapi untuk anak muda gimana sih? Apakah dalam tren peningkatan sejak beberapa tahun lalu hingga saat ini, anak muda juga banyak memberikan kontribusi terhadap kenaikan tren tersebut? Iya, betul. Jadi trennya dulu sakit jantung kan umurnya 60, 50 tahun. Ya. Sekarang sakit jantung itu udah usia 20, 30. Beberapa minggu yang lalu saya kateterisasi pasien serangan jantung stenia anterior itu usia 16 tahun. Saya pasang ring 16 tahun itu pasiennya. Jadi memang sekarang bergeser. Jadi dulu check up umur 50 turun dari 40, dan sekarang 30 tahun seminimal mungkin 30 tahun harus sudah dicek. Ceknya sederhana aja, tensinya bagaimana, lingkar perutnya, kemudian aktivitas fisiknya, riwayat keluarganya, cek gulanya, kolesterolnya. Udah itu, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah yang macam-macam lah periksanya. Cukup itu aja sederhana, simple, 5 perkara. Kencing manis ada nggak, darah tinggi ada nggak, kolesterol ada nggak, merokok nggak, sama ada family history. Ya itu. Oke. Nah, artinya walaupun usianya masih muda ini tidak langsung terlepas begitu ya dari risiko penyakit jantung. Kalau dokter sendiri melihatnya sebetulnya dari cara pencegahan penyakit jantung yang selama ini sudah dilakukan, salah satunya berolahraga. Ini sudah cukup maksimal belum dok dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh anak-anak muda? Nah mungkin ya informasi anak muda banyak yang henti jantung mendadak, dan kampanye dari kita juga luar biasa. Akhir-akhir ini ya olahraga banyak digemari ya. Orang dengan lari dengan jalan pagi rutin, ada car free day, itu menjadi pendukung untuk aktivitas fisik. Yang penting adalah aktivitas fisik yang bersifat continuous dengan endurance-nya steady ya, bukan yang naik turun seperti misalkan kejar bola terus berhenti, terus lari lalu berhenti. Jangan yang naik terus berhenti. Jadi harus yang konstan. Ya. Jadi seperti contoh yang konstan itu yang disebut dengan olahraga aerobik, itu adalah jalan pagi, jalan kaki, jogging yang tidak berhenti 30 menit ya hingga 1 jam. Terus berenang, naik sepeda. Tapi jangan yang ngejar-ngejar, ya boleh seperti misalkan seorang atlet ingin berolahraga seperti tenis ya, tapi kan setelah semes dia langsung santai, langsung mulai self, itu bagus, tapi dipastikan olahraga yang continuousnya, yang konstannya itu aerobiknya juga dipertahankan. Selain yang intensitasnya, tapi juga continuity, endurance. Baik, kalau gitu. Tadi berarti udah disampaikan ya, sebetulnya olahraga seperti apa sih. Tapi ini anak muda juga banyak nih, apalagi wellness industry, ini juga lagi naik-naiknya. Kalau kita lihat juga di GBK, semua orang olahraga, macam-macam olahraganya di GBK, nggak cuma lari doang. Dan kita akan ngebahas bagaimana sih perkembangannya sampai saat ini, dan gimana sih dari perspektif anak muda. Tetaplah bersama kami, karena kita jeda akan terlebih dulu.
Ya pemirsa, Anda kembali di Newsline. Nah tadi di segmen sebelumnya kita sudah bahas ya bahwa begitu penting untuk kita beraktivitas fisik dan juga bisa mencegah penyakit jantung. Nah sekarang ini di depan kita udah ada ya Jessica ya. Ada apa nih Jessica? Permainan karet. Siapa Ada karet. yang pas kecil main karet? Aku sih main karet. Kalau Marcel main nggak? Main juga dong. Ini membangkitkan nostalgia masa Tentunya. kecil ya. Ini kita kembali ngobrol bersama teman-teman dari komunitas bermain. Nah teman-teman, sebetulnya apa sih tantangannya dalam mengajak nih generasi muda kita sekarang untuk bermain lagi permainan tradisional sekaligus bisa berolahraga? Karena kalau sekarang kayaknya gadget banget ya. Gimana sih Mas Kiko? Kalau iya sih, kalau untuk di generasi sekarang tuh mereka fokusnya ke permainan-permainan gadget gitu ya. Jadi kita melawan rasa magernya tuh agak susah juga karena permainan ini juga kita kardio gerak gitu. Nah, untuk tantangannya sendiri ya itu sih mereka tuh harus bisa benar-benar punya niat buat gerak gitu loh. Niat untuk gerak. Kalau Kak Aisyah gimana Kak? Selama ini dengan ada komunitas yang terbangun, apakah jadi semangat untuk gerak setiap minggu atau gimana nih? Jadi semangat ya, karena banyak teman juga kan. Jadi ya banyak teman baru, terus udah gitu bisa main-main juga. Jadi ya pasti semangat dong gitu. Oke, nah kalau Mas Iqbal mungkin bisa cerita juga biasanya teman-teman ini kalau janjian susah nggak sih ngumpulinnya, kira-kira mengumpulkan niat terus Sebanyak bisa itu sampai loh. berkumpul itu apa tuh tantangannya? Justru kalau dari saya ya, tantangannya itu justru karena unexpected. Orang-orang justru malah semangat gitu loh, kayak kita itu mikirnya kayak paling cuma 10-20 orang gitu atau enggak 30 orang gitu, tapi ternyata kadang sampai 300, waktu itu sampai 150, 200 setiap kali acara gitu, dan orang-orang itu benar-benar antusiasmenya itu tinggi gitu, karena mungkin bosen ya dengan olahraga yang lari atau enggak mungkin gitu-gitu aja gitu, jogging gitu, sedangkan kalau ini kan larinya itu benar-benar untuk ngejar orang ya kalau bentengan gitu, terus lompat tali benar-benar untuk saling pingin tinggi gitu. Itu sih yang mungkin antusiasmenya itu akhirnya orang-orang nyoba untuk olahraga jenis nostalgia ini cukup menarik sih gitu. Oke, jadi banyak variasi untuk kardio di tahun 2024 ini ya ternyata. Nah, Dokter Isman ini tadi udah disebutkan sama teman-teman yang generasi zilenial nih, kalau banyak variasi kardio yang sudah mereka jalankan. Dok, tapi ada pesan gak sih untuk anak muda di Hari Jantung Sedunia ini? Ya, itu pesannya yang penting. Ini hal yang bagus ya, dengan membuat komunitas seperti tadi, mendukung teman-teman yang ingin merubah hidupnya menjadi pola hidup sehat. Kadang kalau pola hidup sehatnya sendirian, itu dia gampang berubah jadi pola hidupnya jadi berantakan lagi. Makannya udah dijaga, tapi teman-temannya makannya enak, akhirnya ketularan lagi. Tapi kalau lingkungannya sudah lingkungan yang mendukung atmosfernya, teman-temannya ada lingkungan yang mendukung makan makanan yang sehat, ya, kemudian olahraga seperti di lapangan tadi di GBK ya, ada aktivitas permainan masa lalu, main dampu, main yeye, itu dulu namanya main yeye, main karet, itu bagus ya. Atau ada jogging bareng berjemaah namanya. Orang kalau berjemaah beda sama yang kalau sendirian. Jadi dengan kita bersama-sama, maka dengan mendukung kesehatan tubuh kita, maka insya Allah akan lebih baik. Ditambah lagi dengan nanti didukung oleh pemerintah. Oke, baik. Terima kasih Dr. Isman Firdaus selaku spesialis jantung dan pembuluh darah sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV pada sore hari ini. Nah, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung Newsline pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena kita masih akan bermain ya. Ya, belum lengkap rasanya kalau kita nggak juga bermain. coba Karena kita juga pengen coba langsung. Iya, oleh karena itu kita langsung coba yuk teman-teman, yuk boleh dibantu mungkin gimana nih kalau sekarang ini main karet tuh kayak gimana sih aturannya? Ya, oke pemirsa. Jadi penghujung kami mewakili kru yang bertugas, saya Jessica Wulandari. Dan saya Marcelina Tumundo pamit undur diri. Kita mau sambil bermain juga Tentunya ya. sambil bermain, tetap bersama kami di Metro TV.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.